Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Berterima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau beri. Berterima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Sebab sungguh hanya Engkau sumber kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang sudah menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dan hari ini kami mau memberikan pujian kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mari mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kami bersyukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Sungguh rancangan-Mu, Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. haleluya. Yes Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia untuk selama-lamanya. Rancangan-Mu ajaib bagi kami. Haleluya. Kau terbesar Dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Mari katakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya.
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami memuji nama Tuhan yang dahsyat. Bersama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tuhan layak dipuji. Satu suara nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, karena Engkau Allah yang begitu sabar, mengasihi, mengampuni kami setiap hari. Karena itu Tuhan, kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena kebaikan, kesabaran-Mu, maka kami tidak ada hari ini. Karena itu kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau belajar menurut dan tunduk kepadamu Tuhan. Biar Engkau mendapat tempat yang layak di dalam hidup kami. Dan biar kami sebagai gereja Tuhan tidak lalai untuk mengikuti kemana Engkau mau bergerak, kemana Engkau mau lakukan. Biar kami siap, sedia. Terima kasih Roh Kudus, kerjakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, sungguh satu anugerah kalau kita boleh ada di tempat ini bersama-sama. Dan biar kita mau membuka hati kita, memberikan hati kita kepada Tuhan. Waktu-waktu yang saudara dan saya punya, itu adalah limited resource. Sumber yang tidak bisa diperbarui. Karena itu biar kita mau dengan anugerah Tuhan menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Dan di sini di dalam perjalanan kita melalui kitab Kisah Para Rasul, kita sampai kepada satu alat pilihan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa biarlah kita menyucikan diri kita. Siapa yang menyucikan diri? Kita. Tuhan sudah menyediakan panggilan, Tuhan sudah menyediakan anugerah, tapi kita harus kooperatif. Kita juga harus menunjukkan satu keinginan, kemauan, willingness. Ketika kita mau menguduskan diri kita, maka kita dikatakan sebagai alat bejana yang siap di dalam rumah Tuhan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan biarlah Tuhan menemukan saudara dan saya, menemukan orang-orang hati-hati di dalam gereja Tuhan, terutama di waktu-waktu ini, yang berkata, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Ya Tuhan, walaupun mungkin aku kehilangan teman, walaupun mungkin aku gak bisa seneng-seneng dengan teman-teman, mungkin aku harus bayar harga, tapi ketika sudah berkata, aku mau Tuhan. Itu yang Tuhan sedang cari. Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia ini untuk menemukan hati-hati yang bersungguh hati kepada Dia, yang percaya. Dan Tuhan katakan Dia akan mencurahkan segenap kekuatannya. Biar saat ini kita mau berkata, yes Lord, aku mau jadi alat pilihan-Mu. Dan Tuhan itu selalu dalam pekerjaannya, Dia selalu mau menggandeng. Seperti juga gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan ada di dunia ini? Supaya melalui gereja Tuhan, Tuhan bisa bekerja. Menjamah bangsa, menjamah kota. Karena itu di satu ayat yang kita sudah sering baca 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, umatku, ketika umatku bertobat, maka negeri mereka akan pulih. Saudara, ketika kita membaca berita saat ini, berita dunia saat ini dipenuhi dengan kekacauan, dengan peperangan, dengan hal-hal yang membuat hati ini mungkin galau. Tapi mari kita mau kembali kepada nasihat firman Tuhan. Jangan kita bingung, jangan kita aduh bagaimana ini ya. Kita mungkin menyalahkan
gitu sih, atau kita mengkritik, komplain tentang pemerintah begini begitu. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa kunci yang Tuhan sudah berikan, kunci kerajaan surga itu diberikan kepada gereja. Ketika gereja, ketika Tuhan menemukan ada orang-orang yang mau berkata, Tuhan kami mau berbalik kepada Tuhan, kami mau bertobat. Gereja bertobat, negara pulih. Karena itu sungguh ini satu kepercayaan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Mari kita mau kembali pada Tuhan. Biar saat ini tangan kita nggak nunjuk, oh dia. Tapi aku perlu bertobat. Saya harus bertobat. Nah pagi hari ini kita akan melihat dari kehidupan seseorang yang Tuhan berkata, ini alat pilihanku. Mari kita baca 1 Timotius 1, 12-13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, di sini kita melihat ada seseorang yang sadar bahwa dirinya ini mendapat kepercayaan. Saudara jangan pernah menganggap remeh apa yang saudara lakukan, pelayanan apapun. Mungkin pelayanan itu kelihatan sederhana, kelihatan tidak dihargai orang. Tapi saudara, pelayanan itu adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan. Karena itu ketika kita berdiri di tempat ini, ketika seperti saya juga tempat ini dipercaya untuk berbicara, ini tanggung jawab kepada Tuhan. Masalah kepercayaan. Dan Paulus berkata, dia menganggap aku setia dan aku dipercaya. Ketika ini adalah masalah kepercayaan, maka ini satu kehormatan. Tapi kehormatan yang datang juga dengan tanggung jawab yang begitu besar. Dan Paulus, dia tidak malu. Di dalam 1 Timotius, ini adalah surat-surat Paulus menjelang akhir-akhir hidupnya. Dia nggak berusaha menggambarkan hidupnya itu sebagai, wah hamba Tuhan yang sempurna, hamba Tuhan yang hebat. Tapi di surat yang ditulis kepada muridnya, justru dia ngomong ini loh, aku tuh, dia nggak malu. Memperlihatkan aku ini dulunya itu seperti ini. Seorang penghujat, penganiaya, dan ganas. Jadi ketika Bapak Ibu, kita sadar siapa diri kita. Maka disitulah ketika kita mau ngaku, ini loh aku ini seperti ini. Disitulah kemuliaan Tuhan justru dinyatakan. Wow, ternyata Tuhan bisa ya mengerjakan yang sedemikian. Tuhan mampu ya, Tuhan sanggup ya. Anugerah Tuhan kelihatan nyata. Dan dikatakan, tetapi aku dikasihani. Karena semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan. Atau dengan bahasa lain, ignorant. Dia nggak tahu, dia tertutup waktu itu. Karena itu kalau kita sudah kenal firman, mari kita hati-hati, jangan sampai kita sengaja. Nah, hidup Paulus ini, bahkan dia lanjutkan di ayat 14-16, tolong dibacakan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, Paulus dia tidak malu mengakui bahwa dia dikatakan paling berdosa. Yesus datang menyelamatkan orang berdosa dan akulah yang paling berdosa. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Ini loh, semua orang dunia ini orang berdosa kan. Tapi dari mereka semua, aku paling berdosa. Karena dia mengaku dia itu menganiaya Yesus. Dan ini pun diulangi. Dia ini yang paling berdosa. Tetapi kehidupan Paulus sebagai orang yang paling berdosa itu menjadi contoh bahwa tidak ada orang yang berdosa sekali yang kita putus harap bahwa Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan orang itu. Jadi di sini dikatakan Paulus menjadi contoh. Ketika saudara dan saya kita melihat, orang ini, orang itu, anak itu, generasi ini, sudah banyak. Saudara, kalau kita melihat generasi muda-mudi saat ini, banyak yang bingung dengan identitas. Ditanyain, apa itu wanita? Gak bisa jawab. Wanita itu apa? Gak bisa ngerti. Mereka bingung. Tapi dikatakan dengan contoh Paulus. Saudara dan saya harus tetap punya iman dan harap. Bahwa orang-orang yang kita pikir tidak mungkin bisa bertobat. Tapi Tuhan berkata, mungkin. Tuhan sedang cari orang-orang yang sehati dengan hatinya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mulai taruh di hati orang-orang yang punya hati untuk generasi muda. Dan mereka berdoa, Tuhan selamatkan. Tuhan, kami minta pertobatan, revival terjadi bahkan di kaum-kaum yang berkata, kami bukan orang lurus. Di kaum-kaum yang berkata, aku gak ngerti ini aku pria atau wanita. Tapi mereka berdoa, Tuhan sanggup melakukan revival. Tuhan sanggup membalikkan hati anak-anak muda. Karena itu tujuan firman pada saat ini adalah yang pertama. Kita mengalami pertobatan sejati. Setiap kita. Tanpa kita mengalami pertobatan sejati setiap hari. Kita berada dalam bahaya. Hati kita bisa berubah. Karena kita juga mengalami masalah-masalah yang baru. Situasi-situasi yang baru. Tapi selain kita mengalami pertobatan sejati, saudara dan saya berdoa untuk
pertobatan orang lain. Berdoa untuk pertobatan generasi. Dan kata bertobat itu artinya jalannya muter balik. Selama jalan kita masih sama, kita belum bertobat. Karena itu mari kita mau melihat bagaimana firman Tuhan menuliskan tentang pertobatan Saulus. Dan pertobatan Saulus ini bukan hanya sekali, tapi beberapa kali dituliskan. Berarti ini sesuatu yang kita perlu perhatikan. Mari kita mau melihat dari Kisah Para Rasul 9, kita baca ayat 4 sampai yang ke-6. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, pertobatan yang sejati itu artinya pertemuan dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan pendeta atau si A, si B, si C. Tapi mungkin melalui pendeta, melalui si A, si B, si C. Seseorang bertemu dengan Tuhan. Dan ini yang kita perlu doakan. Dan saudara dan saya juga perlu bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Setiap hari. Saulus waktu itu dia sedang semangat. Semangat yang tidak baik. Dia orang yang mempunyai, kalau kita membaca, ini orang yang kemauannya keras. Dan dia sedang bersemangatnya mengejar pengikut Yesus. Sampai kejarnya sampai jauh ke Damaskus. Ini tidak main-main, saudara, dari Yerusalem ke Damaskus itu cukup jauh. Jadi ini orang niat, sungguh-sungguh niat untuk mengejar. Dia nggak puas hanya di Yerusalem, sekitarnya, dia mau kejar sampai jauh. Dan ketika dia sedang dalam perjalanan ke sana, dengan niatannya, dia sedang dikuasai oleh kebencian terhadap pengikut Yesus. Tapi ternyata Tuhan kita mampu melakukan perkara yang di luar akal. Ketika di dalam perjalanan, maka Tuhan menyinari Paulus dengan sinar dari surga. Saudara, hanya sinar dari surga yang bisa membuat mata hati kita melihat. Dan ketika Saulus disinari oleh sinar dari surga, dan telinganya mendengar, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, memanggil namanya Saulus, Saulus. Saudara perhatikan, tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak kenal. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Oh, Tuhan mengenal. Bahkan Tuhan mengenal Saulus sebelum dia dilahirkan. Tuhan tahu kalau dia akan jalannya keliru, dia akan melakukan yang gak baik terhadap gereja Tuhan. Tuhan tahu. Dan dia panggil namanya karena Tuhan berkuasa, Tuhan ngerti.
ketika Tuhan tahu ini waktunya cukup adalah cukup sampai sekian, stop. Dan dia berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan disinilah Saulus mengerti bahwa dia ini urusannya bukan dengan orang-orang pengikut Tuhan. Urusan Saulus ketika dia menyakiti gereja Tuhan, maka dia berhadapan dengan yang punya. Dia berhadapan dengan pemilik Tuhan sendiri. Dan dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Ini satu jawaban yang jujur. Dia nggak kenal Tuhan itu siapa. Padahal Saulus ini murid Alkitab. Istilahnya seperti itu. Dia belajar perjanjian lama. Dia punya guru yang hebat. Dia ngerti firman. Tapi di dalam kejujurannya, dia berkata, siapa engkau Tuhan? Apakah saudara dan saya, kita mengenal Tuhan sepenuh? Boleh nggak kita jujur terhadap diri kita sendiri? Aku kenal enggak jalan-jalannya Tuhan? Cara-caranya Tuhan. Kalau kita dalam hidup kita masih sering memberontak terhadap jalannya Tuhan. Tuhan kok begini sih? Tuhan kenapa sih kok ini terjadi? Tuhan kenapa aku kok mengalami ini? Kenapa aku kok ditindas? Ketika kita memberontak, maka kita berarti belum mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan Pak Saulus yang berkata, siapa engkau Tuhan? Maka Yesus memperkenalkan diri. Aku Yesus yang kau aniaya itu. Wow, ini perkataan akan selalu Paulus ingat. Bahwa dia pernah menganiaya Yesus. Karena itu dia berkata, aku orang yang paling berdosa. Tapi kemudian Tuhan memberi perintah, tapi bangun, pergi, masuk ke Damsyik, dan di situ engkau akan diberitahu apa yang harus engkau lakukan. Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, maka di situ dia belajar untuk mendengar perintah dan taat. Mau enggak? Ini nomor 1 nih. Ayo, kamu mau nurut apa enggak? Coba kamu jalan pakai pikiranmu sendiri apa nurut? Begitu dia bertemu dengan Yesus. Ketika kita bertemu Yesus, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan Tuhan akan lihat nurut atau tidak. Dan di sini Saulus menurut. Bahkan dia bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya dia puas. Oh, aku melihat, mengalami cahaya dari surga. Aku mendengar suara Yesus. Dia tidak berhenti di situ. Dia tidak puas hanya di situ. Mari kita baca Galatia 1:15-17. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak
minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ya, di sini Saulus menyadari bahwa panggilannya Tuhan yang Maha Tahu itu sudah menaruh panggilan sejak sebelum dilahirkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita juga mau percaya bahwa engkau itu diciptakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan ngerti kenapa engkau lahir di generasi ini, lahir di tahun sekian, semuanya itu ada rencana Tuhan. Dan kalau engkau juga mau percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, engkau ditenun, DNA-mu itu seperti tenunan. Engkau punya kesukaan ini, engkau punya karakteristik seperti ini. Itu Tuhan yang menenun di dalam hidupmu. Sesuai dengan panggilan yang Dia taruh di dalam kehidupanmu. Dia sudah memberikan talenta, kesukaan, kesenangan, passion. Apa yang engkau semangat lakukan. Dan di sini Paulus menyadari, aku ini sudah diciptakan oleh Tuhan, dipersiapkan. Dan ketika Tuhan menyatakan diri, menyatakan Yesus, maka setelah itu dia punya pilihan. Dia mau pergi sama manusia, dia cari orang-orang yang pinter, guru-guru yang pinter. Karena dia sebelumnya juga punya guru, saudara. Dia bisa cari rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Orang-orang yang lebih rohani dulu daripada dia. Tapi di sini dituliskan bahwa dia nomor 1, dia mengejar Yesus. Dia tidak pergi mencari manusia, nomor 1. Saudara, kita tetap perlu manusia. Kita perlu teman-teman. Tapi kita harus lakukan first thing first. Apa hal yang nomor 1 yang harus kita lakukan? Jangan dibolak-balik. Nomor 1 jadi nomor 3. Nomor 1 harus nomor 1, baru semuanya berjalan dengan baik. Nomor 1, bertemu dengan Tuhan. Dan Saulus tidak hanya puas mendengar suara Tuhan di perjalanan, tapi dia kejar. Dia katakan, aku berangkat ke tanah Arab. Kalau bisa dikatakan, ini adalah waktu-waktu dia menyendiri. Dia mengejar Tuhan. Dia mau cari tahu. Tuhan, Engkau ciptakan aku. Apa Tuhan panggilanmu? Apa Tuhan rencanamu dalam hidupku? Banyak orang, seringkali kita juga nggak ngerti dengan pasti. Apa sih yang Tuhan taruh dalam hidupku? Dikatakan di dalam Amsal, Tuhan itu sudah memberi dan tugasnya raja itu adalah mencari apa yang Tuhan sudah taruh. Jadi tugas kita mencari Tuhan untuk tanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Dan pertemuan Paulus, ya kemudian dia dikenal sebagai Paulus dengan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang menuliskan sebagian besar perjanjian baru.
Paulus dipakai Tuhan untuk menyatakan misteri yang sudah tersembunyi berabad-abad lamanya. Wah, ini Tuhan gak main-main. Misterinya Tuhan yang sudah berabad-abad lamanya, sekarang Tuhan mau nyatakan kepada gereja. Dan Tuhan pakai satu alat, satu orang, Paulus. Ini satu kepercayaan yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan misteri yang dinyatakan, maka perjanjian lama, sekarang kita ngerti, kita enggak bingung atau tinggal dalam perjanjian lama yang semuanya dengan kode-kode, dengan gambaran-gambaran. Tapi sekarang kita dibawa ke perjanjian baru, di mana ditunjukkan perjanjian lama ini menunjuk kepada Yesus. Sejak perjanjian lama Tuhan itu sudah punya rencana bukan hanya bangsa Israel tetapi bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Kenapa Tuhan memilih seorang Paulus? Karena dia adalah orang yang terdidik di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dia ngerti. Dia punya dasar, fondasi. Dia sudah ngerti kitab-kitab perjanjian lama. Orang yang gak ngerti perjanjian lama, dikasih kepercayaan untuk menerjemahkan perjanjian lama, ya akan bingung. Saudara, kalau kita melihat rasul-rasul, 12 rasul ketika mereka ditangkap, maka pemimpin-pemimpin agama, orang-orang pinternya itu mereka ngomong, kok bisa ya? Loh, ini kan nelayan. Mereka nih orang nggak pendidikan. Jadi di sini kita melihat ada perbedaan. Kenapa Tuhan memilih Paulus? Paulus ini adalah orang pendidikan. Tetapi Tuhan harus puter balik dulu. Supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan. Semua yang dia sudah lalui waktu dia muda, dia belajar, itu menjadi dasar. Tuhan pakai dia untuk menyatakan misteri di dalam perjanjian baru. Karena itu siapapun saudara dan saya, kita semua punya panggilan masing-masing. Ya. Rasul, 12 rasul punya panggilan masing-masing. Paulus seperti seseorang yang terakhir. Dia juga punya panggilan yang khusus. Dan di sini kita hanya bisa mengerti panggilan hidup kita kalau kita bertemu dengan Yesus. Yang kedua, bukan hanya bertemu Yesus tapi Paulus bertemu saudara seiman. Mari kita kembali kisah 9, kita baca ayat 15 dan 17. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan menyatakan kepada Ananias, seorang murid ya yang ada di Damsyik. Tuhan berkata bahwa Paulus itu adalah alat pilihan bagiku. Jadi ini pernyataan Tuhan sendiri. Bahwa memang ini kelihatannya kok gak mungkin ya. Ini sungguhan tak Tuhan? Ananias tanya. Orang ini terkenal gak baik loh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kadang-kadang kita gak bisa melihat
seseorang berdasarkan masa lalunya saja. Wah, dia nggak baik Tuhan, dia begini begitu. Tapi ketika Tuhan bekerja, ada rencana-rencana Tuhan yang khusus, yang Tuhan sanggup lakukan. Tuhan berkata, ini alat pilihanku. Saudara mau jadi alat pilihan Tuhan? Mari kita mau juga belajar seperti Paulus. Ya. Kemudian Ananias, pertama dia takut, pertama dia berargumen, Tuhan sungguh tak Tuhan, ini perintah dari Tuhan, ini benar tak? Setelah berargumen, dia akhirnya nurut. Dia nurut, dia datang, dan dia doakan. Dan dia berkata, Saulus, saudaraku. Ini perkataan iman. Perkataan dari Tuhan yang berkata, sekarang engkau jadi saudaraku. Karena kok Ananias bisa nurut? Karena dia juga bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan Tuhan mau, sesuai dengan kerajaan surga, kita masing-masing harus bertemu dengan Tuhan. Dan Ananias, dia nurut, dia menumpangkan tangan. Dan dia berkata, biar engkau melihat lagi. Karena Saulus buta 3 hari. Dan ketika dia 3 hari buta, dia tidak makan, tidak minum. Saudara bisa melihat orang ini orang yang betul-betul punya kemauan yang keras. Dia putuskan, aku gak mau makan, gak mau minum. Aku mau cari Tuhan. Dan ketika Saulus buta, maka matanya buta secara lahiriah. Tetapi mata rohani mulai melihat. Dalam 3 hari itu dia melihat Ananias datang menumpangkan tangan. Sehingga dia sembuh. Tuhan menghargai iman. Barang siapa mencari Tuhan, maka dia harus mencari Tuhan dengan iman bahwa dia akan ketemu dengan Tuhan. Ibrani mengatakan, karena itu ketika Saulus mencari, dia melihat Ananias datang. Dan itulah yang terjadi. Dan di sini dikatakan Ananias mengatakan supaya engkau melihat lagi. Dan penuh dengan Roh Kudus. Ini yang saudara dan saya perlu garis bawahi. Murid-murid gereja awal menyadari pentingnya Roh Kudus. Bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah mendengar selama 2 kali seri ini, bagaimana Roh Kudus itu yang memimpin murid-murid ini. Ayo pergi ke sana, ayo datangi orang itu. Ayo ngomong sama ini. Semuanya aktornya adalah Roh Kudus. Ini merupakan satu kunci. Mari kita mau menghargai. Mari kita mau sadar tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Kita perlu. Karena itu kita mau datang dengan hati yang membutuhkan Roh Kudus. Aku perlu. Roh Kudus aku nggak bisa sendiri. Dan disinilah ketika Saulus
bertemu dengan Ananias. Dia menjadi saudara seiman. Tapi bukan hanya dengan Ananias. Dia kemudian juga bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dia mulai bersekutu bersama dengan saudara seiman. Kita akan bisa memenuhi panggilan Tuhan, saudara. Gak mungkin kita sendirian. Mungkin saudara dan saya sekarang kita hidup di zaman yang lebih individualistik. Tapi saudara bayangkan di zaman itu, Paulus gak mungkin dia bisa kuat dalam iman sendirian. Gak mungkin. Jadi waktu itu ketika seorang percaya pada Tuhan, maka dia juga support sistemnya secara sosial. Mereka harus bareng-bareng. Gak mungkin mereka bisa sendirian. Dan kita juga akan memasuki masa-masa yang bertambah sulit. Dan di situ saudara dan saya, kita akan lebih mengerti arti bersama saudara seiman. Karena itu mari Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komunitas-komunitas, saudara perlu. Bukan hanya dengan keluarga, tapi saudara perlu masuk komunitas kecil di dalam gereja. Karena kita perlu. Dan yang ketiga, bukan hanya bertemu Tuhan, bertemu saudara seiman, tapi Paulus bergerak melakukan. Ayat 19-22. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, tidak pakai tunggu lama. Tapi Paulus mulai bergerak. Mulai melangkah. Dikatakan setelah dia pulih, dia bersama-sama dengan murid. Dia enggak lepas dari murid-murid Yesus. Dari orang-orang percaya. Dan dikatakan dia memberitakan Yesus. Mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan bahkan semakin besar pengaruhnya kalau saudara baca di Damsyik itu pula lah Saulus itu sudah punya murid-murid. Ini orang tidak buang-buang waktu, dia bersegera melakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita juga mau seperti ini. Kalau saudara lihat kehidupan murid-murid Tuhan, yang paling tua itu adalah Yohanes. Ya mungkin diperkirakan mencapai umur 90 tahun kemungkinan. Tapi yang lain-lain seperti Paulus ini mungkin ya sampai sekitar 60-an. Saudara, hidup ini, waktu hidup itu tidak bisa diulangi lagi, nggak bisa dibalik lagi, nggak bisa sesuatu yang kita bisa dapatkan kembali. Karena itu mari kita betul-betul mau segera memenuhi. Apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Mari segera lakukan. Paulus memberitakan sejak di Damsyik. Dan dikatakan semakin besar pengaruhnya. Dia membuktikan Yesus adalah Mesias. Nah disinilah. Dengan dasar yang dia sudah punya tentang perjanjian lama. Maka dia bisa membuktikan lewat perjanjian lama yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Dia membuktikan bahwa ini loh perjanjian lama, ini berbicara tentang Yesus. Kata membuktikan di sini ini sangat keras, sangat kuat. Bukan hanya memberitakan tanpa dasar. Ini pemberitaannya punya dasar.
Itu yang Tuhan mau. Karena itu mungkin engkau anak-anak muda juga, engkau sekolah. Biar engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bersekolah dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan pakai fondasi yang saudara sudah punya untuk memenuhkan panggilan Tuhan. Dan saudara, ketika Paulus mulai bergerak melakukan, ini bukan tanpa oposisi, bukan tanpa perlawanan. Karena ketika dia mulai melangkah, mulai memenuhi panggilan hidupnya, maka dikatakan orang-orang yang mendengar dia mulai enggak suka. Mereka berusaha menghabisi. Mereka berusaha membungkam suara Paulus. Dikatakan pagi dan malam mereka menjaga pintu gerbang kota. Ini sudah enggak main-main, sudah serius. Kotanya ada gerbangnya, keluar masuk dari satu gerbang sudah dijagain terus. Ayo kapan nih? Mereka udah enggak lepas. Pagi malam jaga terus. Tetapi walaupun demikian, dengan adanya perlawanan sekalipun, Paulus tetap dengan keberanian. Mari dibaca ayat 27 dan 28. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ya. Dikatakan di sini dengan keberanian mengajar. Kenapa? Karena ketika dia buka mulut, maka hidupnya terancam. Baik itu di Damsyik ketika dia buka mulut, memberitakan Yesus. Hidupnya terancam. Baik waktu dia pergi ke Yerusalem, ya, diperkenalkan, dan di Yerusalem dia juga memberitakan dengan berani, dikatakan karena hanya orang-orang yang mempunyai keberanian, courage, itu yang akan berani melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, iman itu memerlukan satu keberanian untuk melangkah. Tanpa keberanian, Petrus nggak pernah keluar dari kapal jalan di atas air. Itu perlu keberanian. Iman selalu perlu keberanian melangkah. Selama kita nggak punya keberanian untuk melangkah, kita nggak akan bisa melihat kuasa Tuhan nyata. Baik di Damsyik, baik di Yerusalem, keberaniannya untuk memberitakan seperti yang Tuhan sudah suruh, itu membuat Paulus terancam nyawanya. Sehingga dia dikirim ke Kaisaria dan dikirim ke Tarsus. Mungkin saudara dan saya tidak mengalami persis seperti Paulus. Tapi apapun langkah iman di dalam hidupmu yang Tuhan sudah suruh, panggilan Tuhan di dalam hidupmu yang Tuhan sudah taruh, kalau engkau mau melakukan, maka engkau harus punya keberanian untuk melangkah, untuk melakukan, meninggalkan zona nyaman,
untuk taat, dan bahkan ketaatan ini Paulus bersaksi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Ini sudah menjelang akhir-akhir ketika dia mengalami begitu banyak penganiayaan, begitu banyak perlawanan. Saudara, ketika kita menghadapi pilihan, kalau aku nurut, hidupku ndak enak. Kalau aku diem aja kan lebih enak, lebih aman. Aku ndak usah menghadapi masalah. Wes, diem aja wes. Ngapain cari masalah? Wes lebih aman, lebih nyaman. Saya diem aja. Biarin yang lain. Selama kita nggak punya keberanian untuk taat, kita nggak bisa menjadi alat pilihan Tuhan. Apapun yang Tuhan minta berbeda. Tapi Tuhan tahu, setiap yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah melebihi kapasitas yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu dan hidup saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan menjelang akhir hidupnya ketika Paulus harus ditangkap, harus masuk pengadilan, harus ditanyain kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Disinilah dia bersaksi. Mari kita baca ayat 19 dan 20. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, Paulus bersaksi di depan Raja Agripa kepada penglihatan yang dari surga. Yang dia ceritakan ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan menemui dia, Tuhan berbicara. Dia berkata, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, ketika engkau dan saya nanti di hadapan pengadilan Tuhan, bisa enggak kita seperti Paulus berkata, tidak pernah aku tidak taat. Ini satu kesaksian hidup. Orang pilihan Tuhan mengenal hati Paulus. Bahwa walaupun dulu dia seorang yang melawan Tuhan. Tapi dia orang yang punya ketetapan hati. Seseorang yang punya ketetapan hati yang lain adalah yang disebut Tuhan. Ini orang yang sangat aku hargai. Karena dia juga punya ketetapan hati. Yaitu Daniel. Daniel berketetapan hati. Komitmen dia kepada Tuhan gak akan goyang. Mau ada orang-orang yang mengancam, orang teman-temannya tidak senang. Tapi dia berketetapan hati. Dan Tuhan berkata, ini orang yang sangat dihargai oleh Tuhan.
Mari kita mau minta pada Tuhan, Tuhan aku mau. Aku rindu Tuhan. Supaya satu kali kelak kita bisa berkata, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi dia dengan setia memberitakan Yesus. Bukan hanya di Damsyik, di Yerusalem, di Yudea, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Walaupun harus mengalami masalah, mengalami karam kapal. Dia tahu aku harus ke Italia. Dan yang keempat, kesaksian Paulus kita baca dalam salah satu surat menjelang akhir kehidupannya. Ini adalah satu orang yang Tuhan izinkan kita lihat kisah hidupnya cukup detail dalam perjanjian baru. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 5-7. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ketika Paulus di akhir hidupnya dia sudah berkata ini sudah aku segera akan pindah alamat. Dia berkata, aku telah mengakhiri, telah bertanding, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara. Dan ketika dia berkata, aku sudah setia, maka saudara dan saya perhatikan, ini pesan terakhir dia untuk Timotius, anak rohani. Dia berpesan, kuasai diri dalam segala hal. Sabar ketika engkau menderita, sabar. Lakukan pekerjaan pemberitaan, tunaikan tugas. Artinya apa? Selesaikan tugas pelayananmu. Baik tidak baik waktunya, kamu selesaikan tugas. Kuasai dirimu dalam segala hal supaya kamu bisa selesai dengan baik. Jadi sebelum dia meninggalkan anak rohaninya, inilah pesan terakhir. Kamu harus menyelesaikan dengan baik. Untuk bisa menyelesaikan dengan baik, kuasai diri. Saudara, sebagai atlet itu menggambarkan satu training. Training apa? Training penguasaan diri. Ya, kalau tidak menguasai diri, dia males-malesan latihan. Tidak menjaga makanan. Kalau mau jadi atlet yang baik, makanannya harus dijaga. Jadi sama seperti itu kalau kita mau mengakhiri dengan baik. Setia sampai akhir, harus menguasai diri. Harus sabar. Sabar. Dan di dalam 1 Korintus 15, Paulus juga memberi kesaksian. Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 8-10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, dia berkata, aku ini yang paling hina. Saudara, ini adalah peringatan bagi saudara dan saya. Kita harus selalu ingat siapa kita. Ya, kita ini siapa kita kalau Tuhan enggak
angkat kita, tebus kita, cuci kita, bersihkan kita. Kita ini orang yang tidak baik. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang menebus, menyucikan, membersihkan. Maka kita ini menjadi siapa kita saat ini. Tapi dia berkata, Paulus berkata, kasih karunia yang dia terima tidak sia-sia. Ini yang mungkin berbeda tiap-tiap orang. Bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan. Apakah kita menghargai apa yang Tuhan sudah beri pada kita? Apa kita terus komplain, terus berkeluh kesah, terus mengkritik, atau bahkan menyalahkan Tuhan? Tapi Paulus berkata, kasih karunia Allah itu tidak pernah dia sia-siakan. Dan Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan gak pernah kurang. Ukurannya dalam hidupmu tidak pernah kekurangan. Jadi dengan kata lain gak ada alasan bagi kita untuk kita berkata, lah aku gak punya ini kok Tuhan, lah aku begini kok Tuhan, aku begitu kok Tuhan. Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup. Dan yang kita mau belajar dari Paulus, dia katakan dia telah bekerja lebih keras. Saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara bukan lakukan di hadapan manusia. Tapi saudara lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, firman ini bukan hanya berbicara untuk engkau pribadi. Tapi firman ini untuk memberikan kepada kita iman. Bahwa kalau Tuhan bisa memakai seorang Saulus menjadi Paulus. Maka saudara dan saya juga perlu punya mata iman. Untuk melihat bahwa di zaman akhir ini Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang sama, yang dulunya Saulus. Tuhan sanggup ganti, ubah menjadi Paulus. Mari kita punya mata iman, mari kita mau berdoa buat pertobatan orang-orang. Alat-alat Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman. Generasi baik dari generasi muda, generasi anak, generasi senior. Kita mau doakan supaya bangkit orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman. Bergerak melakukan dengan keberanian. Dan setia sampai akhir. Mari kita percaya. Tuhan selalu ingin bergerak bersama dengan gerejanya. Mari kita mau bergerak dalam doa. Mari kita mau tabur. Kita katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Mungkin generasi-generasi muda yang saat ini terhilang, Tuhan sanggup membalikkan mereka kembali. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
Kami percaya kuasa-Mu sanggup. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari bawa diri kita, bawa generasi ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Karena itu kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Percaya Engkau yang mampu melakukan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu Tuhan. Pujian-Mu, nyatakan iman. Segala pujian dan syukur hanya bagi
kepadamu Tuhan. Kami mau percaya, yes Lord. Lakukan keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Selamatkan generasi ini Tuhan. Ya. Sebab Kau sanggup. Sebab Kau mulia. menerobosi hati-hati kami Tuhan. Kau menerobos seperti air menerobos. Yes Lord, Engkau sanggup memutarbalikkan. Haleluya, yes. Terobosi hati-hati Tuhan. Terobosi hati-hati kami. Ya. Segala pujian dan syukur, Terima kasih. hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami percaya dan sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memutarbalikkan, sanggup menerobos. Bahkan hati-hati yang keras sekalipun, Engkau akan menerobos seperti air yang menerobos. Dan Engkau adalah Allah, the Lord of breakthrough. Engkau sanggup melakukan terobosan Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan generasi muda, generasi anak, dan bahkan generasi yang menjadi penghubung, generasi senior juga. Tuhan, biar Engkau lakukan terobosan-terobosan-Mu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan pasukan orang-orang yang mau berkata, yes Lord, aku mau Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau melakukan, aku mau memenuhi panggilan hidupku. Dan biar Tuhan kami sebagai gereja, Tuhan kami juga mau berbalik kembali kepadamu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan puas dengan menjadi gereja yang puas dengan liturgi, dengan suam-suam kuku. Tapi kami akan terus mencari kembali kepada hati-Mu Tuhan. Kembali kepada penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Biar Tuhan Kau temukan gereja-Mu
punya api menyala. Kasih yang mula-mula. Penuhkan kami dengan roh-Mu Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan yang Kau sudah beri kepada kami tidak pernah menjadi sia-sia di dalam hidup kami. Tapi kami mau melakukan, kami mau taat, kami mau berjuang sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan kasih karunia-Mu berlimpah atas kami hari demi hari. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menadakan tangan kami ke atas menerima berkat yang terbaik dari atas. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin. Shalom, saya Pendeta Fendi Tulungan, saya berasal dari Pekanbaru Riau. Saya pelayanan penggembalaan cabang dari GBT KAU Semarang, pelayanan di GBT KAU Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Puji Tuhan, Tuhan percayakan pengembalaan dari tahun 2008 sampai sekarang dengan jumlah jemaat tidak begitu banyak, hanya 9 KK. Dan puji Tuhan masih bisa dilayani sampai sekarang, bekerja sama dengan Badan Misi Apostolik Semarang. Puji Tuhan, dari tempat yang masih kontrak, dari rumah ke rumah kami melayani sampai hari ini. Dan dari Badan Misi Apostolik Semarang telah membelikan lahan untuk pembangunan, tapi belum sampai membangun sampai hari ini. Itu sebabnya butuh dukungan supaya didoakan biar pelayan tetap terus bertumbuh berkembang. Jemaat yang kami layani latar belakang pekerjaan sebagai buruh panen sawit dan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Biarlah pelayanan ini tetap terus bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Pelayanan ini saya punya tempat tinggal di Kota Pekanbaru, jadi jarak tempuh dari Pekanbaru kurang lebih 2,5 jam dengan kendaraan. Mohon puji Tuhan, Tuhan percayakan tetap masih bisa melayani jemaat Tuhan sampai hari ini. Mohon dukungan dari setiap Bapak Ibu Saudara, pelayanan misi GBT KAU cabang dari Semarang di Pekanbaru, di Rokan Hulu, biar terus dapat bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Shalom. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.